Nah. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3. Saya di sini mewakili kelompok 3 yang beranggotakan 16 orang. Tapi karena keterbatasan tempat, jadi hanya sebagian saja yang bisa tampil di kamera. Kami di sini akan melakukan podcast dengan salah seorang petugas ATLM dari Rumah Sakit Tingkat 2, Profesor Dr. J.L. Tumeten, atau yang kita kenal dari RST. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber. Saksikan videonya sampai selesai. Baik, kita mulai sesi podcast ini. Pertama, terima kasih kepada Mas Ami yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir membantu pelaksanaan tugas kami. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin Mas Ami bisa memperkenalkan dirinya kepada rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih sudah mengundang kami. Mungkin kami langsung perkenalkan diri saja. Perkenalkan diri, nama kami Pratu Gurun Ami Ashari AMD Kes. Kami bekerja di salah satu laboratorium di Rumah Sakit Ambon, yaitu Rumah Sakit Profesor Dr. J.A. Tumeten. Jadi gini Pak, kita mau tanya apapun tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang ATLM itu apa sah? Ya, kami di RST ini tugas dan pelaksana kami, karena kami sebagai prajurit, kami ditugaskan sesuai dengan ijazah kami, yaitu analis kesehatan. Jadi kami ditugaskan sebagai pelayanan medis di Rumah Sakit RST ini, sebagai melayani tentara dan keluarga tentara serta masyarakat Maluku di Kota Ambon. Iya Pak. Lalu kalau untuk pendidikan dan pelatihan dari Mas Ami sendiri, apakah ada mengikuti pendidikan atau pelatihan lain selain mungkin dari dulu pendidikan D3-nya? Untuk pelatihan yang kami pernah alami, yaitu ya kayak seminar-seminar, pertemuan-pertemuan antara TLM. Terus Pak, bagaimana perkembangan teknologi di bidang teknologi laboratorium ini Pak? Untuk saat ini di Kota Ambon ini cukup sedikit maju ya, sedikit mau melangkah untuk maju, karena pemeriksaan penunjang ini harus keluar dengan ya setidaknya cepat, karena pasien-pasien ini banyak yang apalagi di Ambon sini pasien-pasien banyak yang kritis. Kami sebagai petugas laboratorium untuk penunjangnya, untuk memastikan, untuk membantu dokter mendiagnosis secara penyakit, untuk saat ini bisa dinilai keluar hasil begitu cepat begitu. Jadi untuk penanganannya lebih mudah lagi. Ya, kalau boleh tahu, kita ini kan Ambon ini umumnya Maluku ini daerah kepulauan. Untuk tantangan tersendiri yang Mas Ami pernah alami, apa itu Mas selama bekerja di lab di Ambon ini? Untuk tantangan kami sendiri di laboratorium, mungkin tidak di Ambon saja, seluruh Indonesia juga kalau kerjanya di rumah sakit, apalagi di laboratorium, paling tugas yang paling bahaya itu kita menangani pasien-pasien yang positif HIV. Itu yang mungkin yang terberat gitu kan. Jadi Pak, betanya mau tanya, seberapa penting etika dalam pekerjaan Bapak, terus bagaimana cara Bapak menjaga rahasia seorang pasien? Iya, bisa. Ya, terima kasih. Untuk etika dulu ya. Etika bagi seorang kesehatan nggak seharus ATLM ya. Semua orang kesehatan, baik itu petugas kesehatan lainnya, dokter, untuk radiologi, itu sangat sekali merahasiakan harus jaga etika, bagaimana cara kita memeriksa pasien itu harus betul-betul, karena kalau tidak betul, diagnosis yang nanti
keluarkan hasilnya untuk dokter mendiagnosa apabila kita salah dalam pemeriksaan, dan salah juga nanti dokter yang mengasih obat, dan paling fatalnya ya nanti ke pasiennya. Lalu untuk rahasia, mungkin untuk rahasia ini dokumen-dokumen rahasia untuk dari pasien-pasien ya. Pasien-pasien yang terkena penyakit-penyakit yang penyakit satu menular, terutama penyakit menular seksual, itu kita harus rahasiakan data pribadinya, itu jangan sampai keluar ke masyarakat luas. Itu hanya untuk dokter saja yang tahu, dan untuk edukasi untuk ke pasien langsung. Baik Mas Helmi, sebelum kita lanjut, kita punya beberapa foto nih. Ini menarik nih, kita mau tanyakan nih. Mungkin Mas Helmi bisa ceritakan ini kegiatan-kegiatan apa saja nih yang dilaksanakan ya? Oh iya, ini kegiatan di luar ya, di luar pelayanan. Di luar pelayanan kami di RST sehari-hari ini pemeriksaan calon-calon yang mau masuk tentara. Ini kita lalu ini di luar pelayanan juga. Kita di luar pelayanan kita sehari-hari ini kita melayani pasien tentara langsung. Ini pasien akan melaksanakan tugas operasi di suatu pedalaman atau suatu tempat-tempat rawan, karena kita periksa harus, sebelum diperiksa harus sehat gitu. Lalu ini kita melaksanakan food security, yang dimana pekerjaan ini dilakukan bila mana ada pejabat-pejabat yang memang mau, pejabat-pejabat penting ya, yang mau untuk diperiksakan makanannya sebelum dia makan gitu. Ini biasanya pejabat-pejabat di atas presiden atau apa segala macam kan. Nah lalu ini waktu COVID, jadi ini kita pemeriksaan di suatu bandara di Patimura. Nah, lalu ini kita melaksanakannya sangat ya bisa dibilang tempatnya tidak memadai, karena waktu itu masih dalam kondisi COVID-19. Oh, menarik ya Mas. Jadi selama ini kita tahu ATL itu hanya di lab saja. Ternyata kegiatan juga banyak, ada food security, Betul sekali. pemeriksaan lainnya Mas ya. Dari situ sebenarnya apa sih peran ATLM itu untuk mungkin penegakan diagnosa, dan juga untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat itu apa sih yang biasanya ATLM lakukan? Jadi peran ATLM ini satu, untuk tenaga medis mungkin di rumah sakit kita bisa membantu para dokter-dokter untuk mendiagnosis suatu penyakit di dalam darah, dari mulai pemeriksaan penunjang. Kita pemeriksaan penunjang ya, yaitu kita menunjangi membantu penunjang itu membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit dengan pemeriksaan yang diperiksakan kepada ATLM. Lalu untuk ke masyarakat, untuk kalau ke masyarakat ini paling kita edukasi tentang bagaimana pemeriksaan massal, bakti sosial untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada kita tenaga kesehatan ya, untuk meningkat pemeriksaan mungkin kena gula atau kolesterol, kan banyak orang tua yang mungkin makanannya sudah tidak terjaga lagi. Nah itu kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup bakti sosial gitu kan. Terus kan Pak sudah berpengalaman nih, mungkin Pak bisa kasih saran untuk ketong calon-calon ATLM.
sahan dari kegiatan mungkin atau masuk komunitas. Ya, untuk saran bagi kami untuk ATLM yang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lagi sedang belajar kuliah untuk jenjang ke depan karirnya itu ya, giat belajar. Dan ATLM ini tidak semerta harus hafal materi kan. Kita ini masuk dengan kategori praktek, berapa puluh persen praktek dan materinya nggak terlalu banyak. Apalagi kita nanti yang di lapangan, kita harus menjunjung etika dari awal itu etika kita harus dijunjung tinggi, karena nanti kalau kita tidak melaksanakan itu bisa rawan nanti kalau sudah lulus kita memeriksa pasien dan memeriksanya tidak betul, nanti jatuhnya ke pasien yang nanti pendiagnosa dari dokter itu salah. Gitu. Baik, Mas Ami, ini seru sekali nih pembicaraan kita nih tentang ATLM. Tapi mungkin keterbatasan waktu. Untuk terakhir nih, kira-kira apa nih harapan dari Mas Ami sendiri untuk TLM di masa yang akan datang? Untuk harapan kami, apalagi khususnya di Kota Ambon sini ya, harapan kami untuk ATLM ini diperbanyak, bukan diperbanyak ya, untuk diperhatikan. Karena untuk diperhatikan pemerintah ya, karena banyak sekali ATLM di sini mungkin di pelosok-pelosok, apalagi Ambon ini kan berpulau-pulau. Kita di rumah sakit RST Latumeten ini salah satu rumah sakit rujukan di Kota Ambon. Jadi mungkin karena di pulau-pulau lain itu laboratoriumnya belum memadai, ya, belum terstandarisasi untuk pemeriksaan yang mungkin pasien-pasien kronis dirujuk ke laboratorium RST kami. Jadi bagi pemerintah mungkin untuk diperhatikan lagi untuk di pelosok-pelosok pulau itu. Baik, terima kasih Mas Ami sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya, sudah hadir membantu kami untuk menyelesaikan tugas. Semoga kedepannya ATLM pun bisa lebih diperhatikan mungkin dari sarana prasarana dan sumber daya manusianya. Baik teman-teman, mungkin itu perbincangan kami dari kelompok 3 dengan narasumber Mas Gurun Ami Ashari, salah satu ATLM dari Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. J. Latumeten atau yang kita kenal RST. Semoga dari perbincangan kita bisa membawa manfaat untuk kita semua dan menjadikan perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera, roll, action. Jadi Pak,